Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah taqabbal salat wa ila sayyidina Rasulullah Muhammadin wa ali nabi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Sayyid wa Sayyid sahabi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti tabi'in wa ila ruhi jami' masyayikhina wa mu'allimina wa jaddadina wa jaddatina wa jiranina wa jami'il muslimin. Wa sallallahu alaihi wa walidina wa walidikum wa walidikum muslimin ajma'in. Allah taghashshu bi rahmah wal maghfirah wa yaskinu wal jannata bi rahmatih. Wa Allah ta'ala nufutul arifin wa yakhtimu lana wa yakun bisna fi khairin wa rizqin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wad du'a ila al huda wad dilalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah, dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita, dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita, dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada bala musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang keingat berniat i'tikaf atau kada berniat sama sekali. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf di dalam masjid ini. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menjelaskan kepada kita alasan kenapa beliau, para pengarang kitab, memulai karangan mereka dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semalam alasannya yaitu adalah mengikuti kitab suci Al-Quran yang mana dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalil la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Setiap perkara, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam riwayat yang lain tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan riwayat yang paling sahih yaitu adalah riwayat yang mengatakan kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bilhamdillahirabbil alamin. Jadi setiap perkara yang memiliki manfaat atau yang diagungkan di dalam agama tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin fahuwa aqta, maka perkara tersebut maqtu'ul barakah, terputus daripada keberkahannya Allah taala. Wa fi riwayatin abtar, abtar itu sama pagat daripada rahmatnya Allah, pagat daripada berkahnya Allah. Wa fi riwayatin ajzam, dan di dalam riwayat yang lain juzam. Juzam itu sebuah penyakit yang mana penyakit itu apabila menimpa seseorang, maka orang tadi anggota tubuhnya pertama buruk dulu, buruk sekelawasan buruk, akhirnya anggota tubuhnya tadi rontokan, pacul daripada anggota tubuhnya, artinya terputus juga. Jadi setiap segala sesuatu yang di dalamnya mengandung manfaat, yang di dalamnya agama sangat memperhatikan hal yang demikian itu, tapi kita kadang memulainya dengan alhamdulillah atau kadang memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin ila an qala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala pujian, baik itu pujian yang dilontarkan oleh para malaikat, yang dilontarkan oleh kaum jin, yang dilontarkan oleh para manusia, alhamdulillah. Segala pujian itu semuanya terkandung di dalam kalimat alhamdulillah. Manakala disebutkan di dalam kitab, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hambanya mereka tidak mampu memuji Allah sebenar-benar pujian. Siapa ujar kita? Ujar Nabiullah Daud alaihissalam, ya Allah, bagaimana kami hendak memuji Engkau, sedangkan ketika kami mengucapkan pujian kepada Engkau, itu adalah nikmat yang Kau berikan kepada kami. Waktu kita mengucap alhamdulillah, itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ujar Nabiullah Daud, ya Allah, siapa kami hendak memuji dia? Maka karena itu Allah Ta'ala memuji diri beliau sendiri, memuji zat beliau sendiri dengan menurunkan ayat Al-Quran yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Rabb itu ay al-malik, yang memiliki, yang mempunyai, yang semuanya itu di dalam kekuasaannya Allah. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh sekalian alam. Yang dimaksud di dalam alam di sini, alam yaitu kullu ma siwallah, seluruh yang selain Allah, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia, atau seluruh benda hidup ataupun benda mati, semua yang ada di muka bumi atau di luar angkasa, semua selain Allah itu adalah makhluknya Allah. Dan makhluknya Allah termasuk dalam kalimat alamin, alam. Dan alam ini di dalam ilmu tauhid yaitu adalah sifatnya hudus. Sifat hudus, apa hudus? Berubah-ubah. Yang dahulunya kedada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ada. Yang dahulunya kekanakan, diganalkan oleh Allah taala, diberi umur, diberi nikmat oleh Allah taala, beganal-beganal lalu bertuha, berubah-ubah. Itu namanya alam.
Dan adapun Allah Subhanahu wa taala Maha suci, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hadas atau hudus tadi. Berubah-ubah, mustahil Allah taala berubah-ubah. Allah taala seperti ada kalanya Allah taala qadim dari awal sampai akhir. Kadang berubah. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Allah taala qadim. Adapun sifat kita makhluk yaitu adalah hadis atau hudus atau baharu, berubah-ubah. Itu kita manusia, kita makhluk. Jadi sifat yang paling mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah berubah-ubahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berubah-ubah itu yaitu adalah tadi yang dinamakan alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Jadi kedada lagi Tuhan, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diminta dan yang lain sebagainya illallah, bihaqqin fil wujud, yang ada di muka bumi ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hamdan, akan pujian ujar sidin, yuwafi ni'amahu, yang mana pujian tadi ayyusawi ni'amahu, menyamai pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah, menyamai akan nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukafi'u mazidah, dan yuqabil wa yusawi, dan pujian-pujian yang yuqabil, membalas daripada nikmat yang diberikan Allah. Jadi apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuk nikmatnya, kadang mesti cuma duit. Kadang kita memikirkan yang namanya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duit bertumpuk, dapat rezeki bakal kajutan. Kadang kita melihat kawan, masya Allah kawan ini rumahnya ganal, duitnya banyak, nyaman benar hidupnya. Kenapa aku ada diberi rezeki nang kayaknya? Ya kalau lah, yang dalam anggapan kita yang namanya rezeki itu yang nampak di hadapan aja, baik itu harta, tahta atau pangkat jabatan dan yang lain sebagainya. Sedangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kada cuma berupa duit, kada cuma berupa jabatan. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling ganal yang kita miliki sekarang yaitu adalah Allah taala berikan di dalam hati kita iman. Allah taala berikan, izinkan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nikmat yang paling ganal. Seandainya seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisi-isinya, dunia lawan isi-isinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan nikmat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya nya kada beriman lawan Allah taala, kada diberikan iman oleh Allah taala. Lalu orang tadi mati, apa gunanya nikmat dunia dan isi-isinya tadi, apa gunanya? Apakah dunia dan seisi-isinya tadi akan menyelamatkannya daripada pertanyaan munkar dan nakir? Apakah nikmat dunia dan seisi-isinya tadi akan menyelamatkannya daripada siksaan yang ada di dalam kubur? Apakah dunia dan isi-isinya tadi kawah menyogok malaikat? Kada kawah lagi. Jadi nikmat yang paling ganal, yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kita mati, yaitu adalah nikmat iman dan Islam di dalam hati kita. Jadi nikmat, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu patut kita syukuri. Bahkan seandainya ada pernah terjadi, ada seseorang yang miskin. Orang miskin ini ada raja melihat orang miskin. Raja ini hendak guring kada mau guring. Ujar raja, hendak guring, terpikir masalah fulan bin fulan, terpikir negara ini, terpikir ini itu dan yang lain sebagainya. Banyak pikiran raja ini. Harta banyak yang dipikirkan, permasalahan lebih banyak yang dipikirkan. Lalu raja ini hendak guring kada mau guring.
Tiba-tiba raja ini sambil menghayal melihat keluar jendelanya. Dilihatnya ada seorang yang miskin, pakaiannya compang-camping. Lalu inya duduk di bawah pohon. Duduk di bawah pohon, dikeluarkannya sepotong roti dari kantongnya. Rotinya karas sepulang. Ditawarkan ke kaca, pecah kaca. Saking kerasnya. Lalu orang ini di bawah pohon tadi dikeluarkannya banyu pulang. Banyu, inya ada membawa banyu. Roti nang karas diculupnya ke banyu. Dimakannya bismillahirrahmanirrahim. Makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Nyaman benar dilihat oleh si raja. Makannya tadi dengan lahap inya makan habis roti tadi, lalu inya bersyair maun wa dhillun wa khubzun hadzal ni'amul ajalu jahatu ni'mati rabbi in kuntu angkarahu. Ujar orang yang miskin tadi bersyair maun wa dhillun wa khubzun, banyu dan naungan dari pohon, wa khubzun dan sepotong roti, hadzal ni'amil ajal. Ini adalah nikmat yang paling ganal diberikan oleh Allah. Nikmat yang nyaman benar diberikan oleh Allah. Raja tadi melihat bingung. Baca raja. Bebayar dibari roti, banyu, lawan naungan pohon. Ini ujarinya nikmat yang paling ganal. Sedangkan aku ujar raja berdiam di istana yang ganal. Alahan daripada nikmat naungan pohon tadi. Makanan apa yang hendak aku makan diantari oleh para pembantu. Minuman apa yang hendak aku minum diantara oleh pembantu. Setelah ia melantunkan syair tadi, orang miskin tadinya berapa di bawah pohon teguring. Aja raja nyamannya, hidupnya nih nyamannya, seakan-akan tidak ada beban. Ujar raja menyuruh pengawalnya, ambili si orang miskin itu, suruh menghadap lawan aku. Maka diambili, dijemput orang miskin tadi. Dijemput kemudian dihadapkan kepada raja. Ujar raja, wahai orang miskin, aku tadi melihat ikam dan menyaksikan dan mendengar syair dari muntung ikam tadi. Sebuah pujian kepada Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya banyu dan sepotong roti dan naungan dari pohon itu adalah nikmat yang paling ganal. Sedangkan negara raja kemudian ikam guring, sedangkan aku harta banyak, berdiam di istana, kada di bawah pohon, makanan apa yang hendak ada, minuman apa yang hendak ada. Sedangkan ikam banyu putih wara, roti nang karas kau ditawakakan. Ujar ikam hadzal ni'amul ajal. Ini adalah nikmat yang paling ganal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahatu ni'mat rabbi, aku ingkari nikmatnya Tuhanku apabila aku kada mensyukuri nikmat nang ada ini. Kenapa ikam bisa kayak itu? Ujar raja. Coba kayak ini raja ujarinya. Seandainya wahai raja pian berjalan atau seandainya pian ditangati oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah taala nikmat hendak minum. Hendak minum pian wahai raja, ujar si yang tadi orang miskin. Lalu banyunya kada ada. Banyu ada secangkirannya, cuma ujar orang miskin ini harus dibayar setengah daripada kerajaan pian. Kira-kira pian hakun lah membayar banyu tadi. Ujar aja hakun aku setengah kerajaanku membayar banyu secangkir gini daripada aku mati kehausan, daripada binasa. Karena ada lagi banyu seduniaan misal kecuali secangkir ini, hakun aku ujar aja walaupun setengah kerajaanku. Gitulah raja. Seandainya pian dapat banyu sudah wahai raja, pian minum banyu tadi, banyu nang secangkir tadi pian minum habis banyunya. Lalu pian ke kamu kami, kecuali ujar orang tadi, pian kawabah kami, obatnya setengah kerajaan pian. Tadi kan tinggal setengah kerajaannya lagi. Gesen mau obati pian kami, kiapa ya raja? Ujar raja, walaupun habis kerajaanku setengahnya lagi, gesen kawabah kami tadi. Nah ujar orang miskin tadi, wahai raja, coba lihati,
nikmat kerajaan yang diberikan Allah kepada pian kada bedanya lawan banyu secangkir lawan banyu kami. Yang pian lihat ganal ini, kerajaan yang pian lihat ganal, istana dan isi-isinya, kada bedanya, kada harganya kecuali sebanding banyu secangkir lawan banyu kami. Jadi nikmat yang bujur-bujur diberikan Allah itu ujarnya yaitu adalah nikmat yang kita syukuri. Ujar Allah Subhanahu wa taala apa di dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur akan nikmat-nikmatku, ujar Allah taala, la azidannakum, niscaya aku berikan tambah lagi nikmat-nikmat yang lebih daripada itu. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur akan nikmat-nikmatku. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang menjalankan nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Diberikan oleh Allah taala misal duit kita, yang mana duit tadi seharusnya kita gunakan sebagian untuk sedekah misal. Lalu kadang kita sedekahkan, kita kumpulkan aja gesin seorang, gesin parut seorang. Kadang memikirkan tetangga dihiga, kadang memikirkan kawan dihiga apa? Apakah tetangga sudah makan? Apakah kawan kita sudah makan? Yang penting seorang hanyang parut, kadang memikirkan orang lain. Nah ini berarti kafartum. Kita ingkar akan nikmatnya Allah. Yang dinamakan kufur nikmat kada cuma mau kenapa dapat sedikitnya hari ini, kenapa hari ini, kenapa, kada cuma itu. Gawian kita, kalau perbuatan tadi jauh daripada keridhaan Allah. Gawian kita, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat tadi kada kita gunakan kepada jalurnya yang sesuai. Misal kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ini, kemudian nikmat sehat ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah taala. Diberikan awak sigar oleh Allah taala, sekalinya kita gunakan awak kita gesen berjudi misal, atau kita gunakan gesen membajak orang. Diberikan Allah taala kekuatan gesen membajak orang. Ini kada mensyukuri nikmatnya Allah taala. Kalau diberikan nikmat awak sigar, awak sehat, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita mensyukuri nikmat Allah. Dan syukur yang seperti ini lebih afdal daripada kita berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu lebih afdal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Panderan atau gawian tubuh kita itu lebih afdal daripada lisanul maqal, daripada lisan atau perkataan yang keluar dari muntung kita. Kadang kita bisa aja berucap alhamdulillah, alhamdulillah dalam hati sangkal, dalam hati kadang mensyukuri nikmat Allah, dalam hati sapa des nikmatnya hari ini dapat seiniannya, muntung ini alhamdulillah aja bang. Tetapi mensyukuri nikmat yang tadi itu ujar Allah taala, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur akan nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Nah, jadi dari mukaddimah sini kita petik hikmah, kita ambil pelajaran bahwasanya segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu patut kita syukuri. Dan cara kita mensyukuri nikmatnya Allah tadi dengan kita menggunakan nikmat tersebut kepada tempatnya, meletakkan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat tersebut kecil di hadapan kita, halus saja penglihatan kita, tetapi itu adalah nikmat yang ganal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, nikmat dari Allah. Mungkin di antara kita ada yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di ajal, ditulis bahwasanya fulan bin fulan hari Selasa pukul sekian di tempat ini itu dan yang sebagainya kena musibah misal.
Akan tetapi karena kita mensyukuri nikmatnya Allah tadi, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kita bersyukur, kita hadir ke majelis ilmu, diberikan awak sehat, kita hadir duduk di majelis ilmu sembahyang berjamaah. Kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang musibah tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam mimpi. Bisa jadi tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awak sehat, afiat. Dan doa minta keafiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu doa yang sangat dianjurkan kepada kita. Jangan sampai sehari itu jangan kada minta oleh Allah Ta'ala keafiatan. Ada kisah terakhir sebelum kita tutup. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama Umar. Umar ini gelarnya Al-Hammal, Umar Al-Hammal. Gawiannya kuli, tukang angkatakan barang orang. Bilanya ada orang minta angkatakan, itu biasa di pelabuhan bahari lah. Bilanya di pelabuhan rancak bahari itu, barang datang lalu aja masing-masing, sini ulun bawakan sini. Dapat kena di bahari orang upahan. Ini Umar Al-Hammal. Umar Al-Hammal ini orangnya niatnya bagus, orangnya baik, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi Umar Al-Hammal ini suatu harinya berdoa. Dilihatnya, ini begawi setiap hari itu, jadi kuli tadi dapat upah kawa makan 2 kali sehari aja. Pagi lawan malam, pagi lawan sore kawanya makan. Dan itu pun kawa makan roti aja, makanan orang Arab. Pagi makan roti, sore habis asar jam seginian makan roti pulang, atau sebelum maghrib makan roti. Itu aja setiap harinya begawi jadi kuli tadi. Ujar Umar, ya Allah, seandainya ya Allah pian berikan kepada ulun sehari 2 kali makan, tanpa ulun susah payah begawi, maka ulun isi waktu ulun dengan ibadah kepada pian aja. Jadi jar Umar ini, ya Allah, kehendak Umar ini diberikan makanan 2 kali sehari tanpa begawi. Jadi gawian aku, jar Umar, beribadah aja tanpa meminta afiah. Lalu suatu hari doanya si Umar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kejadian dikabulkannya? Jadi suatu hari si Umar ini sedang berjalan. Kayak biasanya mencari orang yang minta angkat tangan barang. Lagi mencari, dilihatnya sampai di pasar, dilihatnya ada orang lagi berkelahi. Jiwa manusiawi kita bila melihat orang berkelahi, pasti kita halat kalau lah. Jadi si Umar melihat orang berkelahi, dalam hatinya nih hendak mahalat. Itu orang bahari, namun orang wih ini sebelum mahalat ambil HP dahulu, live dulu nah. Di tempat ini ada orang berkelahi ini dan yang sebagainya. Ini wih ini sifat kemanusiaannya kurang. Kalau orang bahari melihat ada yang berkelahi, langsung dalam hatinya situ sini hendak mahalat. Namanya si Umar, langsung menyasahnya melihat orang berkelahi, dihalatnya. Orang berkelahi dihalat, tahu ya pian melihat aja, dan pian pernah jadi kekanakan, kiapa rasanya waktu berkelahi dihalat orang. Sangkal. Lalu orang yang dihalat oleh Umar gini menampar lawan si Umar. Tamparnya. Akhirnya si Umar dipukuli oleh yang dihalat tadi. Ujar Umar, sudah mahalat dipukuli ya pulang. Lagi dipukuli, sekalinya ada polisi lewat. Nah, ujar polisi, kenapa? Inya maling, ujar orang. Dituduh si Umar ini, inya maling. Saking sangkalnya orang yang dihalat tadi, inya maling. Lalu akhirnya si Umar ditangkap oleh polisi, dibawa dimasukkan ke dalam penjara. Ujar Umar, nasib lalu gini. Di dalam penjara hari pertama kada singgawian si Umar dalam penjara. Hari pertama pagi dapat makan.
Kena sore dapat makan pulang, dapat makan 2 kali sehari tanpa begawi. Lalu suatu malam si Umar ini mendengar suara di dalam mimpinya. Wahai Umar, kiapa mana janji kam bilanya dapat makan 2 kali sehari hendak beribadah aja. 2 kali sehari tanpa begawi hendak beribadah aja. Mana janji kam? Ujar Umar, yang ulun hendak itu duduk manis, duduk beribadah di rumah, baca tasbih, ngetik tasbih atau baca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Karena jam makan datang, tinggal makan kehendak ulun gitu. Ujar Umar, kenapa masuk penjara? Ujar suara tadi itu, wahai Umar, karena ikam kada meminta keafiatan, kada minta afiah. Gara-gara ikam kada minta afiah, tasarah kayak apa kejadiannya. Yang penting ikam dapat makan 2 kali sehari. Jadi afiah ini penting, keafiatan. Afiat itu kada cuma awak sehat. Yang namanya afiat ada mungkin ada orang hendak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal. Lalu meninggalnya ditabrak orang. Meninggalnya misal husnul khatimah, tuntung pengajian, bulik sidin ditabrak orang. Husnul khatimah, meninggalnya habis pengajian. Tapi kada afiah, kada selamat awak. Tapi kalau minta husnul khatimah ma'al afiyah, bulik pengajian mati, cuma matinya pas awak sehat, awak kadada ditabrak orang. Jadi afiyah ini sesuatu yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam lewat sudah. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabiy salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.